Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A. Topik kali ini adalah persamaan diferensial biasa linear order 2. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai metode parameter, variasi parameter. Nah, jadi kita punya persamaan diferensial linear, ya. Artinya tidak ada perkalian antara fungsi yang dicari dan turunannya. Kemudian order 2 di sini tidak 0. Ya. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas masalah tak homogen. Artinya ini tidak sama dengan 0. Nah, kita sudah pernah menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan cara menebak, ya. Jadi menebak dari bentuk solusinya berdasarkan bentuk ruas kanannya. Sebagai contoh, kalau fx-nya itu eksponensial, maka yp-nya juga eksponensial. Ya. Kemudian trigonometri, tetapi hanya khusus sinus dan cos saja, tidak tangents, tidak bisa. Ya. Polinomial ataupun penjumlahan dari ketiga itu. Jadi ya penjumlahan dua ini atau dua ini, ya, atau tiga-tiganya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mencari YP untuk fx-nya yang lebih bebas. Ya. Kalau tadi di sana hanya ada penjumlahan, maka mungkin perkalian dan lain sebagainya. Nah, diketahui persamaan diferensial ini, sekali lagi, dan kemudian Y1 dan Y2 dari dua jawab berbeda pada BD homogen. Ya. Berbedanya tidak hanya sekedar berbeda, tetapi tidak ada bilangan C, sehingga salah satu itu merupakan kelipatan yang lain. Ya. Nah, bagaimana menguji bahwa ini berlaku? Dengan perkataan lain, bisa kita lihat dengan cara menghitung nilai determinan ini. Ya, jadi ini Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen begitu. Nah, misalkan saja E pangkat AX dan E pangkat BX. Kita hitung sekarang determinan ini. Ya, kita hitung determinan ini, yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Kita peroleh bentuk ini. Dan kalau dihitungkan bentuknya adalah EAX kali BEBX. Ini kali ini. Dikurangi ini kali ini. Hasilnya adalah AX kali EBX. Dan dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita lihat bahwa hal tersebut tidak sama dengan 0 jika P-nya berbeda dengan A. Ya, jadi itu yang disebut sebagai, mungkin nanti istilahnya adalah solusi yang bebas linear. Ya. Jadi kita tidak boleh punya Y1 sama dengan EAX dan yang lain katakanlah 2EAX. Nah, ini determinan ini akan sama dengan 0. Tetapi kalau di sini ada X-nya, maka dia determinan tersebut akan tidak 0. Ya. Jadi di situ selain berbeda E pangkat AX dengan E pangkat BX, dengan ini pun adalah dua solusi yang bebas linear, ya, yang tidak ada bilangan C sehingga ini berlaku.
Nah, jadi seperti yang tadi. Sekarang kita akan mencari solusi ini ya, dengan cara YP-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, ini Y1X tadi, Y2X. Kalau biasanya hanya sekedar konstanta saja sebagai solusi homogen, sekarang sebagai solusi partikular yang baru ini, koefisiennya bergantung juga terhadap X. Ya, terhadap X. Nah, untuk itu kita harus menghitung YP aksennya. Dalam hal ini, YP aksen adalah ini diturunkan, kemudian yang lain tetap, oke. Dan yang lain diturunkan, yang lain tetap. Nah, hal yang sama pada kasus di sini. Nah, turunan keduanya sekarang, kalau kita cari, langsung dari sini, maka akan muncul lagi turunan kedua. Padahal kalau kita lihat dugaan kita seharusnya hanya mencari satu fungsi, di sini kita ganti dengan mencari dua fungsi. Jadi harus ada sesuatu karena kita menjadi lebih susah, harus ada yang dibuat menjadi lebih mudah. Dalam hal ini kita tidak menginginkan adanya turunan kedua muncul lagi. Ya. Oleh karena itu kita inginkan bagian ini kita buat sama dengan 0. Ya. Nah, kalau bagian ini sama dengan 0, maka kita menurunkan YP double aksen itu hanya dari sini. Ya, dengan demikian nanti tidak akan ada fungsi yang tidak diketahui dalam bentuk turunan keduanya. Nah, sekarang kita cari turunannya. Ya. YP aksennya, kita cari YP double aksen. Dalam hal ini menjadi C1X kali ini turunannya. Ya. C2 ini kemudian yang lainnya begitu. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan ya, YP aksen, YP double aksen ke persamaan diferensial ini. Dan ingat bahwa Y1 dan Y2 itu solusi homogen ya. Yang ini maaf belum saya perbaiki ya. Yang di depan sudah ya. Nah, kalau disubstitusikan kemudian C1X ini adalah kalinya adalah ini kali A, ini kali B, dan tentu saja ini kali C ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Dan karena ini solusi dari solusi homogen, maka bagian ini sama dengan 0. Ya. Dan juga nanti hal yang serupa di sini untuk Y2 juga sama dengan 0. Ya, jadi sisanya hanya bentuk ini saja sama dengan Fx. Jadi ingat, tadi kita sudah punya satu syarat ini, dan sekarang kita punya satu syarat lagi begini. Ya. Jadi kita mencari dua fungsi, yaitu C1X dan C2X, maka kita memerlukan dua persamaan. Dalam hal ini, persamaan pertama adalah ini, dan persamaan kedua diperoleh dari persamaan diferensialnya menjadi bentuk begini. Ya. Nah, jadi tadi kita ingatkan mencari ini, ya, di sini ini yang dicari. Nah, tadi syarat tadi sama dengan 0, dan yang terakhir tadi ada tulisan A di sini, A kali sekian dipindahkan ke ruas kanan ini. Ya, tentu saja A tidak boleh 0, karena persamaan diferensialnya order 2. Nah, kemudian kita akan mencari
harga C1 aksen X. Ya, harga C1 aksen X. Yaitu apa? Jadi mungkin ada baiknya saya ingatkan dahulu, kalau kita punya persamaan dulu AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q, maka X itu dapat dicari dari determinan. Yang di bawahnya adalah koefisiennya, dan yang atas X, maka seluruh X ini koefisiennya kita ganti dengan ruas kanan. Ya. Jadi bentuknya adalah PQ BD. Ya. Dan menghitung determinan seperti di SMA, yaitu P kali D min BQ per AD min BC. Nah, untuk Y-nya, mungkin saya tulis di sini, Y bawahnya sama, AD min BC, dan atasnya adalah sekarang bagian Y-nya yang diganti dari determinan di bawah ini, yaitu AC, dan di sini adalah PQ. Ya, kemudian kita hitung. Begitu. Oke. Nah, dengan cara ini kita akan mencari C1 aksen dan C2 aksen itu. Oke. Sayang PowerPoint tidak ada teknik untuk langsung menghapus ini ya. Nah, bentuknya adalah C1 aksen seperti yang saya katakan tadi. Bagian bawahnya adalah koefisien yang sudah kita ketahui dari solusi homogen. Dan C1 aksen itu, koefisien C1 aksen itu diganti dengan ruas kanan, yaitu 0 Fx per A. Dan ini tetap ya, jadi tinggal menghitung saja determinannya. Kita bersyukur bahwa ini 0 sehingga bagian atasnya menjadi mudah. C2 aksen X-nya saya kira tanpa saya tuliskan kembali mudah diterka. Nah, sebagai contoh, kita akan mencoba menggunakan variasi parameter itu untuk hal yang sudah diketahui ya. Yaitu pertama kita cari solusi homogennya. Jadi karena solusi homogennya adalah bentuknya seperti ini, dan persamaan karakteristiknya adalah lambda K kuadrat, boleh, min 3K, min 10 sama dengan 0, jadi K min 5, K plus 2 sama dengan 0. Ya. Dengan demikian K1 sama dengan 5, K min 2. K2-nya min 2. Jadi solusinya Y1, C1, E5X, maaf, ininya tidak perlu, Y1-nya ya. Kemudian Y2-nya adalah E min 2X. Nah, sekarang Y partikulernya adalah bentuknya adalah C1X kali Y1X plus C2X kali Y2X. Nah, kita harus mencari harga C1X dan C2X. Dalam hal ini, kita peroleh C1 aksen X kali Y1 E5X plus C2 aksen X kali E min 2X sama dengan 0. Dan kemudian yang kedua adalah 5E5X plus C2 aksen X min 2 E min 2X sama dengan ruas kanan 7 kali E5X. Nah, kemudian C1 aksen X itu adalah
Maaf, ini tempatnya kurang ke bawah. C1 aksen X adalah bagian bawah, itu adalah determinan dari E5X, E2X, 5E5X. Di sini adalah min ya ini ya. Min 2E min 2X. Dan yang atas adalah ini adalah 0 kali 7E5X. E min 2X min 2E min 2X. Jadi harganya adalah 7 kali E3X per 5 ya. E3X adalah min 2 min 5 min 7 ya. Jadi habis, kemudian ini adalah menjadi min X, min 1. Ya, min 1. Oke. Nah, C2 aksen X adalah bagian bawahnya tetap min 7 E3X. Ya, maaf, ini mungkin lebih bagus saya geser. Jadi di sini C2X pakai warna lain. C2 aksen X bawahnya tetap ya, yaitu min 7 E3X kali di sini adalah E5X 5E5X ya, jadi ini tetap, yang ini kita ganti 0 kali 7 E5X. Ya, hasilnya menjadi berarti 7 E10X ya. 7 jadi min 1 E7X gitu. Oke. Nah, dengan demikian harga ya saya hapus dulu. Jadi betul-betul seperti papan tulis ya, harus dihapus dulu. Saya tidak tahu apakah ini bisa hilang di set sehingga dia hilang duluan. Berarti CX-nya adalah min X ditambah katakanlah konstanta 1 boleh ya, dan C2 aksen C2X-nya adalah min 1/7 E pangkat 7X ditambah konstanta 2. Jadi kalau begitu YP-nya, karena di sini sudah ada konstantanya, saya tidak perlu lagi menambah solusi homogen ya. Jadi min X plus K1 kali E5X ditambah min 1/7 E pangkat 7X ditambah K2 kali E min 2X. Hasilnya menjadi min X kali E5X ya. Jadi sesuai dengan tadi. Masih ditambah dikurangi dengan 1/7 E5X. Nah, ini boleh dijadikan 1 nanti. Ditambah K1 E5X ditambah K2 E pangkat min 2X. Nah, perhatikan bahwa saya tidak perlu lagi menambahkan solusi homogen, karena ini adalah
solusi homogennya. Jadi sebetulnya kita bisa saja dalam hal mencari C1 itu tidak perlu menggunakan konstanta K1, K2, tetapi cukup dengan mengatakan YP-nya itu adalah X E pangkat 5X min 1/7 E 7X kali E min 2X, jadi gitu, ditambah solusi homogen, ya. Dan solusi homogen itu adalah sembarang konstanta kali Y1 ditambah sembarang konstanta kali Y2 kita tadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, teknik ini bisa dipakai untuk mencari persamaan tak homogennya, mencari jawab persamaan tak homogen dengan ruas kanannya lebih bervariasi. Ya, saya tidak memberikan di video ini, saya kira boleh dicoba. Nah, contoh-contoh klasik untuk variasi parameter, tentu saja misalkan saja Y double aksen plus 9Y sama dengan tangens X misalkan, ya, yang pada saat Y partikuler kita tidak cara menebak kita tidak bisa menggunakan ini, ya. Kemudian boleh saja Y aksen 9Y ruas kanannya X kali sin X juga boleh. Di sini ada AX juga boleh, ya. Saya kira saya tidak perlu mendemokan bagaimana menyelesaikan ini, ya. Karena caranya persis dengan yang lalu, hanya saja angkanya berbeda. Oke. Nah, dengan ini lengkap sudah metode yang harus dipelajari pada persamaan diferensial linear biasa order 2 ini. Terima kasih kepada slideku yang sudah memberikan template gratis. Ya. Terima kasih.